Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama aku Zaskia Ayubarida Zahra. Aku dari kelas 1E Sosiologi. NIM aku 1258030 128. Di sini aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu politik. Jadi, apa sih ilmu politik itu? Ilmu politik itu merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang fokus mempelajari berbagai aspek penting dalam kehidupan bernegara. Di dalamnya membahas mengenai bagaimana negara itu bekerja, bagaimana nih kekuasaan itu dijalankan, bagaimana juga keputusan politik itu diambil, bagaimana nih kebijakan itu ditetapkan, hingga bagaimana kekuasaan dibagi dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Politik sendiri dapat dipahami dari berbagai sudut pandang nih dari para ilmuwan. Yang pertama ada Harold de Laswell menyatakan bahwa ilmu politik itu adalah pengetahuan yang membahas siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, jadi artinya apa sih yang tadi aku jelasin? Artinya itu politik berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Syarbaini dan kawan-kawannya, ilmu politik itu membahas kekuasaan antara sesama warga bernegara, antara warga dan negara, serta antar warga. Dengan demikian, politik itu tidak hanya berbicara soal kekuasaan negara terhadap rakyat, tetapi juga relasi kekuasaan di dalam masyarakat itu bagaimana, yang lebih luas gitu. Nah, tadi aku udah bahas menurut para ilmuwan juga secara nah sekarang aku bakal ngebahas tentang secara etimologisnya. Jadi secara etimologis itu atau secara bahasa, istilah politik itu berasal dari bahasa Yunani sebenarnya, yang artinya polis, yang berarti kota atau negara kota. Dari kata ini kemudian juga lahir istilah politikos yang artinya berkaitan dengan warga negara, dengan politike tehne, maaf kalau aku baca salah, yang itu artinya seni mengatur masyarakat agar mencapai kebaikan bersama. Jadi sejak zaman Yunani kuno itu, politik itu dipahami sebagai seni sekaligus ilmu untuk mengatur masyarakat dalam suatu negara. Dalam bahasa Inggris itu politikis awalnya dimaknai sebagai kebijaksanaan atau wisdom. Hal ini menekankan bahwa dalam ilmu politik itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengatur urusan bersama, bukan hanya kekuasaan sementara nih semuanya. Nah, ilmu politik itu sendiri lahir karena adanya fenomena politik dalam kehidupan masyarakat. Jadi kenapa bisa lahir? Karena ada fenomena itu sendiri ya, seperti pemilu, perebutan kekuasaan, konflik, kebijakan publik, dan keberadaan partai politik. Semua peristiwa ini menuntut adanya sebuah disiplin ilmu yang mampu menjelaskan, menganalisis, sekaligus memberi pemahaman secara lebih terstruktur tentang dinamika politik. Maka dapat dibedakan nih bahwa politik sendiri itu adalah objek kajian, sedangkan ilmu politik itu adalah alat atau instrumen untuk memahami politik itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya. Jadi, ruang lingkup itu meliputi 5 hal utama. Yang pertama itu adalah negara. Jadi, pastinya ada negaranya ya. Sebuah politik itu pasti ada negara, yaitu lembaga tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum dan kebijakan. Contohnya itu negara kita, yaitu Indonesia, adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua itu adalah kekuasaan, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi dan mengendalikan perilaku politik dalam sistem sosial dan pemerintahan. Contohnya seperti apa sih? Misalnya presiden kita itu memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan, yaitu proses memilih suatu kebijakan dari berbagai alternatif yang ada. Prosesnya ini biasanya dilakukan oleh lembaga negara. Nah, contohnya itu pemerintah nih.
Pemerintah ini memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan. Nah, itu yang disebut sebagai pengambilan keputusan. Nah, yang keempat itu adalah kebijakan umum. Kebijakan umum itu apa sih? Yaitu rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu yang kita bisa lihat ya di berita-berita, program subsidi BBM untuk menjaga kestabilitas harga energi. Nah, yang kelima itu adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang nih. Jadi kita harus membagi kekuasaan tersebut, yaitu ada kekuasaan itu dipisahkan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya DPR sebagai legislatif. Nah, DPR itu tugasnya apa? Yaitu membuat undang-undang. Nah, contoh dari eksekutif itu ada presiden. Presiden itu menjalankan pemerintahannya gitu. Dan ada MA maupun MK sebagai yudikatif yang tugasnya itu menegakkan hukum. Nah, dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan juga ilmu politik itu hadir untuk memberikan pemahaman yang sistematis tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan bagaimana negara itu berfungsi, serta bagaimana kebijakan itu dibuat nih demi kepentingan masyarakat luas. Dengan mempelajari ilmu politik, kita dapat melihat lebih jernih dinamika kekuasaan dan peran negara dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak hanya memahami politik sebagai praktik kekuasaan doang, tetapi juga sebagai seni dalam mengatur masyarakat menuju kebijakan bersama. Itu dia penjelasan dari saya, Zaskia Ayu, tentang penjelasan ruang lingkup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.